Kita berbuat dosa aja, toh juga nanti Tuhan akan mengampuni kita. Nah, ini doktrin yang salah begitu ya. Shalom good readers, hari ini kita bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita dan kita tetap semangat ya, apapun yang kita alami pada hari ini, tantangan apapun yang kita alami pada hari ini, itu harus membuat kita tetap semangat. Dan kita akan melanjutkan kembali di Mazmur 106 sebagai renungan kita pada hari ini. Nah, good readers, kalau kita mau merenungkan kembali, kalau kita baca Mazmur ini sangat indah banget ya. Bagi saya sangat indah. Bagaimana menceritakan kebaikan, kasih setia Tuhan yang luar biasa terhadap bangsa Israel yang tegar tengkuk. Artinya, walaupun sudah dikasihi masih ngelunjak, Tuhan kasihnya tiada batas. Tetapi, betul, tiada batas begitu ya. Tetapi kita harus ingat nih bahwa kasih Tuhan itu sembari juga mendidik, mengajar kita untuk semakin bertobat di hadapan Tuhan. Jadi kasih Tuhan itu bukan membuat kita menjadi jauh dari Tuhan atau membuat kita ini jadi gampangan. Kita berbuat dosa aja, toh juga nanti Tuhan akan mengampuni kita. Nah, ini doktrin yang salah begitu ya. Sebenarnya kasih Tuhan yang Tuhan tunjukkan adalah supaya kita memperdalam, menyadari dosa-dosa kita. Kita bisa melihat bagaimana pemazmur mempresentasikan kehancuran daripada bangsa Israel. Tuhan begitu mengasihi mereka untuk menyeberangi Laut Merah begitu ya. Lalu kemudian jalan di atas padang gurun dan seterusnya. Tuhan pemazmur menggambarkan itu sungguh luar biasa. Tetapi apa balasan daripada bangsa Israel? Kalau kita bisa lihat di ayat yang ke-20. Mereka menukar kemuliaan mereka dengan bangunan sapi jantan yang makan rumput gitu ya. Artinya Tuhan sudah memberikan kemuliaan kepada bangsa Israel. Tetapi ditukar kemuliaan Tuhan itu dengan menyembah berhala. Tidak hanya berhenti sampai di situ saja ya. Di ayat yang ke-33. Sebab mereka memahitkan hatinya sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Jadi perbuatan-perbuatan bangsa Israel ini luar biasa. Menyakiti hati Tuhan. Bahkan tidak menganggap Tuhan itu ada. Kita bagaimana ya good readers ya? Good readers mungkin pernah berbuat baik kepada seseorang gitu ya. Memberikan segala-galanya, waktu, perhatian, bahkan uang gitu ya. Tetapi nggak dianggap loh. Itu kalau kita sebagai manusia biasa sudah luar biasa begitu. Sudah luar biasa kesel dan marahnya begitu ya. Tetapi Tuhan tidak demikian. Dia tetap menunjukkan kasihnya kepada bangsa Israel. Yang sudah menukarkan kasihnya dengan berhala. Yang sudah kerjanya membuat hati Tuhan itu pahit begitu ya, mengecewakan dan seterusnya, tetapi Tuhan tetap mengasihi. Tetapi kasih Tuhan ada levelnya juga, artinya mungkin nggak salah mungkin levelnya gitu ya. Kasih Tuhan itu ditunjukkan juga di dalam kemurkaannya, di dalam amarahnya, sehingga terjadilah penghukuman bagi bangsa Israel. Nah, kalau kita sudah mengalami penghukuman dari Tuhan, itu seharusnya menggetarkan hati dan pikiran kita, sehingga kebaikan Tuhan yang kecil itu akan terasa indah. Kalau kita kan sedang menghadapi hukuman yang akan mengerikan begitu dalam kehidupan kita, kita pasti berani menukarkan dengan kebaikan yang sangat kecil, supaya kita bisa terhindar. Nah, itulah tujuan utama Tuhan ketika menghukum bangsa Israel. Saya kira demikian juga dengan kita, good readers. Kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kebaikan-kebaikan Tuhan yang begitu besar sudah ada dalam kehidupan kita. Akhirnya semuanya kita tukar dengan keluh kesah kita, dengan penderitaan kita tukar maksudnya dengan bahwa kita tuh menderita, Tuhan tuh nggak peduli dan seterusnya. Kita tukar. Tetapi terkadang Tuhan juga izinkan satu penghukuman terjadi dalam kehidupan kita, supaya kita semakin sadar bahwa kebaikan Tuhan yang sangat kecil itu sangat berharga. Supaya pikiran kita, hati kita semakin menghargai kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Mari good readers, pada hari ini kita kembali merenungkan menghargai setiap pemberian ataupun kasih Tuhan dalam kehidupan kita, sekecil apapun. Dan kita harus sadar
bahwa dosa yang kita lakukan itu bisa menukar segala sesuatu, sehingga kita tidak lagi peka akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.